Seperti biasa pemirsa di program Tribun Seri Suara Rakyat kita akan membahas terkait politik dan kepemiluan dengan tema spesifik hari ini yaitu tantangan KPU dan Bawaslu yang baru. Membahas tema ini tentu kita tidak sendirian, kita hari ini sudah kehadiran narasumber yaitu seorang pengamat politik yang juga dosen di FISIP Universitas Selangor-Mangkurat, Bapak Samahuddin Muharam. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, kita langsung akan masuk ke tema pembahasan kita terkait KPU dan Bawaslu yang baru. Ini kita ketahui di saat ini komisioner atau susunan komisioner Bawaslu dan KPU Kalsel ini belum lama dilantik, yaitu untuk KPU Kalsel ini baru kurang lebih 1,5 bulan menjabat, sedangkan Bawaslu Kalsel ini beberapa waktu sebelumnya. Nah, masuk ke pertanyaan Pak Samahuddin. Komisioner KPU Kalsel ini seperti kita bilang 1,5 bulan kurang lebih baru menjabat, Pak. Sedangkan tahapan pemilu kita ini sudah masuk ke masa-masa yang cukup sibuk-sibuknya ini, Pak. Nah, apa yang harus dilakukan komisioner kita sekarang ini, Pak? Ya, yang pertama ya, komisioner KPU provinsi itu saya anggap bahwa ini merupakan formasi yang terbaik ya, karena di mana mengakomodir ya lebih daripada 30% perempuan. Artinya bahwa di situ ada 2 komisioner perempuan. Nah, kemudian KPU provinsi ini walaupun hari ini ya tahapan sedang berjalan ya, terutama terkait soal tahapan DPT lalu kemudian pencalonan dan seterusnya, tapi KPU provinsi ini kan menurut saya bukan sesuatu yang baru karena di samping komisionernya itu berangkat dari KPU kabupaten kota ya, ada 4 komisioner ya, saya kira ya dari KPU kabupaten kota itu saya kira juga lebih memudahkan ya komisioner provinsi untuk mengerjakan setiap tahapan-tahapan di baik itu pemilihan legislatif maupun di pemilihan presiden ya. Jadi saya kira tidak ada kendala yang menurut saya hari ini ya, apalagi terkait soal hanya tahapan DPT dan seterusnya ya, itu kan sesuatu yang menurut saya memang sudah menjadi tahapan ya dari setiap pemilu ke pemilu, sehingga itu bukan menjadi sesuatu yang sulit lah buat komisioner KPU provinsi, karena semua perangkat-perangkat baik itu di sekretariat maupun di KPU kabupaten kota mereka sudah siap dari awal untuk itu. Artinya cukup banyak komisioner yang berpengalaman ini jadi modal juga Pak ya untuk menyambung kinerja ini Pak. Iya, jadi kan kerja di KPU itu kan terpenting adalah koordinasi. Betul. Jadi setiap tahapan atau produk peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU itu kan oleh KPU pusat itu mengkoordinasikan ke KPU provinsi, lalu kemudian KPU provinsi menindaklanjuti yang kemudian diteruskan ke KPU kabupaten kota sampai di level yang paling bawah ya, itu adalah hari ini kan PPK karena KPPS belum terbentuk ya. Jadi saya kira oleh KPU dalam rangka melakukan fungsi koordinasi itu ya, saya kira itu harus lebih efektif lah, kira-kira seperti itu. Karena sebenarnya pada dasarnya kinerja ini sudah diatur, ada poin-poinnya, ada rambu-rambunya Pak ya dari KPU RI. Jadi kan KPU itu kan sebenarnya bekerja, kalau ibarat kereta api ya, dia bekerja di atas rel. Jadi tidak boleh sesungguhnya melenceng atau keluar dari rel itu. Relnya itu adalah ya PKPU, peraturan perundangan, lalu kemudian PKPU yang merupakan produk daripada KPU RI. Jadi sehingga itu memang harus dipahami betul terkait soal-soal produk PKPU itu. Baik. Nah, pemirsa, kita tahu juga Pak Samahuddin ini dulu pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kalsel. Nah, dulu Pak waktu Bapak menjabat mungkin gimana sih sehari-hari menjalankan tugas sebagai komisioner, dan suasana kerja apa yang coba dibangun di KPU itu Pak? Iya, yang terpenting saya kira di KPU itu adalah koordinasi itu tadi ya. Saya kira juga fungsi kohesi sosial yang juga harus dijalankan oleh KPU provinsi. Artinya dia harus membangun komunikasi baik itu kepada sesama komisioner maupun komisioner terhadap staf. Nah, ini yang harus diciptakan. Jadi kondisi soliditas di KPU provinsi itu bersama dan jajarannya itu harus diciptakan. Karena kapan itu tidak diciptakan, saya kira karena di KPU ini kan
komisioner, lalu kemudian staf, itu kan secara personal bisa saja mereka membangun komunikasi dengan partai politik, dengan person, dengan caleg dan seterusnya. Nah, sehingga itu kemudian oleh komisioner itu harus menciptakan itu. Ya, jadi bagaimana membangun komunikasi, ya harus menciptakan suasana yang kondusif lah di kantor KPU itu, karena kalau tidak ya itu justru memberikan ruang ya oleh kepentingan-kepentingan dari luar itu untuk kemudian masuk di tengah-tengah komisioner. Artinya komunikasi dari setiap anggota sampai ke staf itu harus jalan terus, Pak. Harus jalan terus. Menghindari celah tadi, Pak, ya. Tidak boleh ada konflik di internal. Yang selama ini kan kalau saya lihat di komisioner yang periode lalu itu kan terjadi hal seperti itu. Betul, sempat. Nah, ini menurut saya karena KPU provinsi ini yang saya kira tadi merupakan formasi yang yang relatif inilah bagus lah ya, karena mengakomodir dua komisioner dari unsur perempuan. Nah, sehingga itu menurut saya itu harus dijaga betul kondusivitas itu di lingkungan KPU. Nah, tadi sempat Bapak singgung terkait komisioner perempuan ini ada 2 orang dan lebih dari 30% lah. Nah, terkait sosok-sosok komisioner terpilih ini, Pak, Pak Samsudin melihat ini kelebihan seorang perempuan apalagi sebagai ketua ini gimana sih, Pak, di suatu lembaga KPU ini, Pak? Ketua KPU yang ada hari ini kan saya kira cukup inilah ya, di samping dia punya wawasan, pengetahuan, mungkin pengalaman sebagai tim sel juga, mungkin pengalaman sebagai pengamat gitu ya, walaupun secara teknis dia tidak punya pengalaman, tapi itu kan menurut saya harus diciptakan ya, bagaimana yang tadi katakan tadi, bagaimana bisa membangun koordinasi, komunikasi dengan baik itu di internal staf di KPU provinsi maupun di tingkat kabupaten kota ya. Jadi 2 unsur perempuan ini menurut saya kalau perempuan itu kan agak susah untuk dimasuki kepentingan dalam tanda kutip ya, terutama oleh partai politik maupun oleh calon persorangan. Nah, ini yang saya kira perempuan, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini ya bisa terwujud ya 5 tahun sampai 5 tahun ke depan. Ya. Nah, seperti Bapak bilang tadi, orangnya personilnya cukup banyak, selain komisioner ada sekretariat juga, ada staf-staf. Nah, kalaupun ada terjadi, Pak, misalnya konflik-konflik kecil komunikasi, KPU punya mekanisme sendiri nggak sih, Pak, untuk penyelesaian di konsolidasi internal itu, Pak? Iya, mekanisme di KPU itu kan ada beberapa ya. Pertama itu kan rapat harian ya, ketika ada misalnya sesuatu dalam hal ini misalnya baik itu persoalan tahapan maupun persoalan internal mereka, ya ada rapat harian, lalu kemudian ada rapat pleno gitu ya. Kalau rapat pleno kan biasanya terkait soal tahapan gitu ya. Nah, lalu ya saya kira ya memang ketuanya ini yang menurut saya harus menciptakan situasi yang kondusif di internal KPU gitu ya. Karena saya kira secara personal komisioner KPU itu kan banyak berteman dengan siapa, dengan ini baik itu oleh partai politik maupun oleh caleg-caleg maupun calon persorangan gitu ya. Nah, sehingga ini yang harus menjaga ya integritas ya, itu ketua yang menurut saya yang harus kemudian bagaimana menciptakan suasana itu ya. Jadi tidak boleh terjadi konflik lah di internal. Saya kira di periode saya juga begitu ya. Di periode saya itu kan ketegangan komisioner itu kan juga terjadi. Wajar aja itu, Pak. Ya, jadi wajar aja karena kita tidak tahu nih ada berafiliasi ke salah satu partai, ke salah satu caleg. Nah, sehingga itu kemudian ini menjadi tantangan sesungguhnya oleh ketua dan kemudian oleh komisioner sendiri itu ya itu tadi harus membangun integritas gitu ya, independensi ya. Jadi tidak boleh ada kemasukan angin lah. Artinya yang penting porosnya ini di ketua ini untuk menjaga, Pak ya. Ya saya kira di ujung tombak ada di ketua. Kalau ketua tidak bisa memanage persoalan konflik di internal KPU, apalagi misalnya hubungan antara KPU, komisioner dengan staf, itu kan bisa terjadi. Karena yang bekerja teknis itu kan yang lebih banyak itu 2 kali 24 jam itu kan sesungguhnya adalah di staf ya. Kalau komisioner ini kan hanya pada tataran melakukan koordinasi dan kemudian pengambil kebijakan. Nah, sehingga yang terpenting itu adalah ketua yang harus menjaga keharmonisan di internal KPU.